yang jelas Bapak Ibu, Saraswati tujuannya kita untuk selalu belajar, motivasi kita. Apa sih tujuannya kita belajar? Pengawan, pengguat, kan itu. Tapi ternyata tujuan utama belajar di dalam kitab Sarasama Saya 177 disebutkan kami ruhani palaning sanyang wedok tinaji sila muang acara. Jadi tujuan kita belajar bukan untuk menjadi sombong. Tujuan kita belajar bukan untuk membodohi orang. Tujuan kita belajar bukan untuk mengagung-agungkan diri supaya dianggap, tetapi tujuannya adalah memperbaiki perilaku dan tradisi. Ketika perilaku kita bagus, ketika tradisi kita bagus, maka otomatis orang itu memiliki wiweke. Orang yang memiliki wiweke maka otomatis apa? Widihinem, taat kepada aturan yang ada. Yang jelas Saraswati sudah disebutkan di dalam kitab Sarasama Saya adalah memperbaiki perilaku dan tradisi. Karena itu, cita apa yang harus kita kembangkan? Ialah membangkitkan Sang Hyang Adi Saraswati. Di kitab Menawa Dharma Sastra disebut 3. Cita ini harus dikembangkan 3. Yang pertama adalah Dharma Abhimana. Apa itu Dharma Abhimana? Dharma Abhimana adalah kita cinta kepada agama kita, cinta kepada leluhur kita. Kalau kita sudah mencintai agama kita, maka ada di situ istilahnya swastia. Apa itu swastia? Kepedulian. Sama dengan saya dulu masih remaja, pada waktu kelas 3 SMA, lagelan, punya pacar. Yang termasuk sekarang istri saya itu cantik sekali menurut saya. Cantik ya, tapi karena saya peduli, maka saya bilang, ibu jangan kau kumpul dengan orang lain ya. Karena kalau kumpul dengan orang lain kamu menjadi jelek. Ketika itu saya masih SMA kelas 3 itu Magelang. Tapi ini jadi kelas 1 SD ke Magelang ya. Kenapa? Karena perkembangan itu pengetahuan. Tinggal orang tuanya sekarang pintar-pintar nah. Bagaimana sih membangkitkan Sang Hyang Adi Saraswati yang ada di diri kita? Karena diri kita disebut Aji. Aji apa? Aji mumpung. Nah, begitu. Jadi ketika itu saya cinta kasih dengan istri saya sekarang, saya peduli. Karena kepedulian selalu didekati. Dulu kan ada telepon tuh, pakai surat, titip sama teman, supaya sampai. Tadi pagi orang Jepang cantik diwawancari, kamu pernah nggak pacaran dengan orang Indonesia? Pernah. Orang Jepang pernah. Apa bedanya pacaran orang Indonesia dengan orang Jepang? Dan wanita Jepang itu mengatakan orang Indonesia itu bawel. Kenapa begitu? Yang begenap kapan anak tuh bangun nih, hijau nih, ampun Jepang gitu ya. Ini juga perkembangan pertama. Jadi kalau kita sudah memiliki rasa cinta kasih, maka akan muncul kepedulian. Cinta yang kedua adalah Desa Abhimana. Apa itu Desa Abhimana? Desa Abhimana adalah cinta terhadap tanah kelahiran. Bapak Ibu lahir di Bali. Hah? Ada yang lahir di sini kan? Lahir di Makassar. Ayo. Kemudian lanjut sekarang besar. Cinta terhadap negara bangsa Indonesia. Jangan mengatakan nanti Pak Wayan Suwardo itu punya tugasnya. Jangan mengatakan Pak Polisi punya tugasnya. Tidak, kita cinta negara Indonesia.
mulai ajarkan anak-anak kita, didik anak-anak kita untuk mencintai merah putih, mencintai Pancasila, mencintai dasar negara. Ini yang akan dikembangkan dengan kemajuan teknologi, dengan Sanghyang Adi Saraswati. Yang ketiga adalah Dewa Abhimana. Dewa Abhimana hari ini Bapak Ibu mencintai Tuhan. Hari ini Bapak Ibu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Hari Raya Saraswati. Jadi hari raya Hindu mengandung nilai-nilai spiritual. Tujuannya apa? Menyambung beraya, bersyukur duka. Tapi lebih besar komunal kita, persatuan kita itu di depan. Itu namanya Dewa Abhimana, bakti pada Tuhan. Hari ini kita melaksanakan sembahyang, tidak lain apa? Memohon waranugrahanya. Kalau kita perilaku kita sudah bagus, kalau kita tradisi kita sudah bagus, cinta kita sudah terakomodir ketika-tikanya tadi, saya yakin bahwa tujuan agama kita Noksantem Jagadita, kesejahteraan lahir dan kebahagiaan rohani akan bisa tercapai. Tapi ingat, kebahagiaan seseorang itu tidak sama. Kebahagiaan saya tidak sama dengan Wali Putra. Wali Putra merasa bahagia kalau apa? Sudah bisa menulis di media massa, di-share semua. Kebahagiaan saya apa? Ketika saya bisa menyampaikan sesuatu yang saya punya. Kebahagiaan Pak Smadi itu banyak juga demikian. Jadi kebahagiaan itu. Tapi, nah ini penting ini. Menurut Cak Lontong ini, orang yang tahu tujuannya tidak tahu cara mencapai tujuan, maka dia gagal. Jadi orang yang tahu tujuannya tidak tahu cara mencapai tujuan, dia adalah gagal. Orang yang tahu tujuannya, tahu cara mencapai tujuannya, belum tentu mencapai tujuan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kalian Bapak Ibu semua harus siap dengan segala kemungkinan terjadi. Tetapi tetap bersyukur. Hari ini kita bersyukur.